Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sedikit saja akan memberikan pengantar untuk diskusi kalian tentang istihsan ya. Jadi istihsan itu secara bahasa artinya menganggap baik. Jadi istihsan itu dari asal kata hasana. Hasana itu baik. Kemudian mengikuti wazan istaf'ala menjadi istahsana. Istahsana yastahsinu istihsanan. Sehingga artinya ya menganggap baik. Jadi secara bahasa istihsan itu ya menganggap baik. Nah, adapun istihsan menurut istilah atau pendapat dari beberapa ulama, sebenarnya banyak sekali definisinya yang disampaikan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya secara substansi itu sama. Hanya saja saya melihat definisi-definisi itu agak ribet, susah dipahami. Sehingga kemudian saya mencoba untuk menyederhanakan definisi itu. Jadi istihsan itu artinya adalah beralih dari kias jali. Kias jali itu ya kias yang jelas kepada kias khafi atau kias yang samar. Atau meninggalkan hukum kulli atau hukum umum untuk beralih pada hukum istisnai, hukum-hukum pengecualian. Karena menganggap hal itu dibenarkan secara logika. Jadi mengalihkan kias jali kepada kias khafi atau meninggalkan hukum kulli untuk beralih kepada hukum istisnai karena menganggap hal itu dibenarkan secara logika. Jadi dasarnya berarti logika, jadi dibenarkan secara logika. Tetapi apa yang dimaksud dengan logika nanti akan saya jelaskan. Atau definisi yang barangkali lebih sederhana. Jadi istihsan itu adalah memalingkan hukum yang sudah ditetapkan, baik penetapan itu berdasarkan nas ataupun kias, kepada hukum lain karena ada maslahat yang dituju. Jadi ada hukum, ada perkara ya, ada sesuatu yang hukumnya itu sudah ditetapkan. Ditetapkan itu berdasarkan nas, baik oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, atau ditetapkan berdasarkan kias. Nah, hukum atau perkara yang hukumnya sudah ditetapkan oleh nas ini justru nggak dipakai. Justru hukum ini kemudian dialihkan kepada hukum yang lain, yang mana hukum lain itu tidak dijelaskan oleh nas. Tidak dijelaskan bahkan kadang-kadang oleh kias. Jadi nas tidak menjelaskan, kias tidak menjelaskan. Tetapi justru yang tidak dijelaskan itulah yang dipakai. Sementara hukum yang sudah dijelaskan, hukum yang sudah ditetapkan oleh nas itu nggak dipakai. Nah, kenapa kemudian hukum yang sudah ditetapkan oleh nas itu tidak dipakai, justru menggunakan hukum yang tidak ditetapkan oleh nas? Kenapa begitu? Karena ada maslahat yang ingin dituju. Nah, ini yang dimaksud tadi dibenarkan secara logika. Dibenarkan secara logika itu artinya ya ada maslahat yang ingin dituju. Nah, apa maksudnya maslahat itu? Saya pernah menjelaskan bahwa tujuan dari syariat itu adalah untuk mewujudkan maslahat ya. Maslahat itu apa? Maslahat itu adalah kebaikan. Namun tidak semua kebaikan itu tidak semua kebaikan itu disebut sebagai maslahat ya. Jadi maslahat kebaikan yang disebut maslahat itu adalah maslahat yang dituju oleh syariat. Maslahat yang dituju oleh syariat itu disebut dengan maqasidus syariah. Nah,
Maqasidus syariah itu ada 5. Kalau kita belajar maqasidus syariah nanti akan banyak macam-macamnya ya. Tetapi secara umum ini pendapatnya Asy-Syatibi yang biasa dipakai. Maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi semua hukum syar'i, jadi syariat itu bermuaranya, tujuannya itu ya hanya pada yang 5 ini, untuk mewujudkan yang 5 ini. Maka kenapa ada hukum atau kenapa membunuh orang itu diharamkan? Itu karena bertentangan dengan hifdzun nafas. Karena dapat merusak jiwa. Kenapa minum khamr itu dilarang? Itu karena bertentangan dengan hifdzul akal. Kenapa berzina itu diharamkan? Karena bertentangan dengan hifdzun nasl. Kenapa mencuri itu juga dilarang? Itu karena bertentangan dengan hifdzul mal. Nah, oleh karena itu perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip yang 5 itu atau maqasidus syariah itu pasti diharamkan. Sebaliknya, perkara-perkara yang mendukung atau bertujuan untuk mewujudkan yang 5 itu pasti diwajibkan atau setidak-tidaknya disunnahkan. Nah, jadi itu maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah yang 5 yang saya jelaskan tadi itu merupakan urutan prioritas ya. Jadi prioritas yang pertama, yang paling tinggi itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Prioritas yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Selanjutnya hifdzul akal, menjaga akal. Lalu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan hifdzul mal, menjaga harta. Jadi itu adalah prioritas. Maka ketika terjadi pertentangan nanti antara hifdzuddin dan hifdzun nafas, jadi dalam satu perkara, jadi terjadi pertentangan antara hifdzuddin dan hifdzun nafas, maka yang dimenangkan itu adalah hifdzuddinnya. Atau terjadi pertentangan antara hifdzun nafas dan hifdzul akal, maka yang dimenangkan adalah hifdzun nafasnya. Misalnya begini, ada orang yang sedang melakukan perjalanan melintasi padang pasir, nyampe di tengah padang pasir, bekalnya habis, gak ada makanan, gak ada minuman. Maka kalau dia nggak makan, kalau nggak minum, dia mati. Sementara yang ada itu cuma khamr, cuma bir misalnya yang ada. Nah, maka dia dihadapkan kepada pilihan, kalau dia minum bir itu, dia bisa bertahan hidup tapi mabuk. Karena orang itu misalnya belum pernah minum bir itu, dia minum sedikit saja bisa mabuk misalnya. Jadi kalau dia minum, dia mabuk tapi bisa bertahan hidup. Kalau dia nggak minum, ya jelas nggak mabuk tapi mati. Nah, mana yang harus yang harus didahulukan? Jadi kalau dia mati berarti dia tidak hifdzun nafas, kalau dia tidak mabuk berarti dia hifdzul akal. Mana yang mau didahulukan? Hifdzun nafasnya atau hifdzul akalnya? Nah, berdasarkan prioritas yang tadi itu, maka yang didahulukan itu adalah hifdzun nafas. Maka boleh nggak apa-apa minum bir itu sekedar untuk bisa bertahan hidup. Tetapi walaupun dia sekedar bertahan hidup karena dia memang sebelumnya misalnya belum pernah minum bir itu, minum sedikit saja langsung mabuk. Nah, jadi ketika minum dia mabuk, tetapi nggak jadi mati misalnya. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti dia mengorbankan hifdzul aklnya untuk menyelamatkan jiwanya, untuk mewujudkan hifdzun nafas itu.
Nah, itu adalah prioritas ya. Sebaliknya, kalau misalnya terjadi pertentangan antara hifdzul aql dan hifdzun nasl misalnya, maka yang dimenangkan ya hifdzul aql dan begitu seterusnya. Tetapi nanti ada pengecualian-pengecualian, jadi tidak semuanya begitu. Kemudian kembali lagi kepada apa namanya? Kembali kepada masalah istihsan ini. Jadi hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan nas ini ternyata nggak dipakai. Justru menggunakan hukum lain yang tidak ditetapkan berdasarkan nas itu. Kenapa? Karena ada maslahat yang dituju. Apa maslahat yang dituju? Ya maqasidus syariah yang 5 itu tadi. Bisa jadi misalnya yang ditetapkan berdasarkan nas itu adalah salah satu dari maqasid syariah yang saya jelaskan tadi. Dan hukum yang tidak dijelaskan oleh nas yang digunakan itu juga mengandung salah satu maqasidus syariah, tetapi maqasidus syariah yang dikandung di dalam hukum yang tidak dijelaskan oleh nas, ternyata prioritasnya itu lebih tinggi daripada hukum atau maqasidus syariah yang dikandung dalam hukum yang sudah dijelaskan oleh nas itu tadi. Misalnya begini, contoh kasus. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab misalnya, itu ada seorang laki-laki yang mencuri. Nah, di dalam hukum Islam, jelas orang yang mencuri itu kan dipotong tangan. Nasnya jelas, apa tuh, sariqu sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri baik laki-laki maupun perempuan ya dipotong tangannya. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang mencuri. Ketika mencuri, tertangkap. Nah, kemudian diadili oleh Khalifah Umar bin Khattab. Berdasarkan hukum Islam ya potong tangannya. Tetapi kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa engkau mencuri? Laki-laki itu menjawab, mohon maaf wahai Khalifah, karena anak saya di rumah itu kelaparan, tidak ada makanan. Kalau nggak dikasih makan, maka saya khawatir dia akan mati. Sementara orang-orang kaya itu tidak mau memberikan makanan kepada saya, sehingga saya terpaksa untuk mencuri, terpaksa mencuri untuk menyelamatkan nyawa anak saya. Maka apa yang terjadi kemudian? Sayyidina Umar tidak menghukum laki-laki ini dengan hukum potong tangan, justru Sayyidina Umar menghukum orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya itu kemudian juga diminta untuk memberikan makanan kepada orang laki-laki yang mencuri itu. Ya, bayangkan, orang yang seharusnya dipotong tangan, tidak dipotong tangan, justru dikasih makanan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini adalah contoh istihsan. Nah, istihsannya di mana? Tadi sudah saya katakan bahwa hukum potong tangan itu ditetapkan berdasarkan nas, berdasarkan ayat Al-Quran. Tetapi kemudian hukum potong tangan ini tidak dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang dipakai justru hukum yang membebaskan pencuri ini. Dan ini tidak dijelaskan di dalam nas. Kenapa kemudian hukum ini yang dipakai? Karena ada maslahat yang dituju. Apa maslahat yang dituju? Di dalam hukum potong tangan itu ada maslahat yang dituju. Apa maslahat yang dituju? Yaitu hifdzul mal, untuk menjaga harta. Tetapi perbuatan laki-laki ini ketika dia mencuri untuk menyelamatkan nyawa anaknya, itu juga ada maslahat yang dituju, yaitu hifdzun nafas. Nah, saya jelaskan tadi bahwa hifdzun nafas itu ya prioritas nomor 2 setelah hifdzuddin. Maka hifdzun nafas, setelah itu ada hifdzul aql, hifdzun nas, dan hifdzul mal paling bawah. Maka tentu yang dimenangkan itu adalah yang apa namanya? Yang hifdzun nafas ya. Nah, oleh karena itu, jadi kenapa hukum potong tangan ini tidak dipakai? Yang dipakai justru membebaskan pencuri ini. Ya karena ada maslahat yang dituju. Apa maslahat? Yaitu untuk hifdzun nafas itu tadi. Nah, sementara potong tangan itu kan tujuannya adalah untuk hifdzul mal. Nah, jadi itulah istihsan. Istihsan itu sekali lagi
memalingkan hukum yang sudah dijelaskan oleh nas atau meninggalkan hukum yang sudah dijelaskan oleh nas untuk menggunakan hukum lain yang tidak dijelaskan atau tidak ditetapkan oleh nas. Kenapa? Karena ada maslahat yang ingin dituju. Nah, berdasarkan definisi-definisi yang saya jelaskan barusan, ada beberapa contoh yang ingin saya tunjukkan. Nah, misalnya tadi saya katakan istihsan itu ya beralih dari kias jali kepada kias khafi. Nah, contohnya misalnya ini, bahwa sisa minum semua binatang buas itu adalah najis. Ini di kias jali ya. Jadi binatang buas itu dagingnya najis, maka ketika dia minum, maka sisa minumnya itu juga najis. Jadi sisa minum semua binatang buas adalah najis. Tetapi burung buas seperti elang itu tidak dapat dikiaskan kepada kias jali ini. Kenapa? Karena burung elang itu minum dengan paruhnya. Sementara paruh itu dikiaskan atau disamakan dengan tulang atau tanduk. Hukum dari tulang atau tanduk itu adalah suci. Jadi kias jali itu kias yang jelas, semua binatang buas sisa minumnya itu najis. Nah, tetapi kias khofinya eh, burung buas itu atau elang itu dikiaskan karena dia menggunakan paruhnya ya, paruh itu dikiaskan kepada tulang atau tanduk yang itu dihukumi suci. Maka dalam kasus ini kias jali itu ditinggalkan kemudian beralih kepada kias khofi. Nah, ini namanya istihsan. Atau misalnya beralih dari hukum kulli kepada hukum istisnai. Hukum kulli itu hukum yang umum, hukum istisnai ya hukum-hukum pengecualian. Misalnya, seorang laki-laki haram melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya. Ini adalah hukum kulli. Jadi siapapun laki-laki melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya itu adalah haram hukumnya. Tetapi dalam satu kasus tertentu, misalnya ada satu dokter laki-laki yang memeriksa pasien perempuan, jelas misalnya bukan mahramnya, sementara tidak ada dokter lain, tidak ada dokter perempuan yang bisa memeriksa misalnya karena eh, apa? Ini dokter spesialis misalnya dan tidak ada dokter spesialis lain yang bisa menangani kecuali dokter ini, maka dokter ini boleh melihat bagian tubuh perempuan yang diperiksa itu. Nah, ini disebut dengan hukum istisnai. Jadi hukum kulinya tadi itu bahwa semua laki-laki haram melihat bagian tubuh perempuan yang bukan mahramnya. Itu hukum kuli. Nah, tetapi hukum istisnainya, hukum pengecualiannya, seorang dokter laki-laki boleh memeriksa pasien perempuan yang bukan mahramnya. Ya, karena ada kepentingan itu. Tetapi yang diperiksa hanya bagian tubuh yang memang butuh diperiksa, nggak usah meriksa yang lain-lain. Nah, jadi itu beralih dari hukum kulli kepada hukum istisnai. Atau misalnya memakan bangkai hukumnya haram. Itu hukum kullinya ya, semua bangkai itu haram untuk dimakan. Tetapi dalam satu kejadian misalnya ada seseorang yang kelaparan, kalau dia nggak makan mati, sementara di situ tidak ada makanan kecuali bangkai misalnya. Maka boleh orang itu memakan bangkai itu sekedar untuk bisa bertahan hidup. Maka hukum yang menyatakan bahwa semua bangkai itu haram dimakan itu namanya hukum kuli. Tetapi pengecualian ketika ada seorang yang kelaparan dan khawatir mati kalau nggak makan, sementara yang ada hanya bangkai, maka boleh memakan bangkai itu namanya hukum istisnai, pengecualian. Memang gampangnya kebanyakan istihsan itu ya seputar hukum-hukum pengecualian itu. Tetapi pada prinsipnya ya seperti tadi. Jadi ada hukum yang sudah ditetapkan, berlaku umum, sudah jelas hukumnya, tetapi kemudian tidak dilaksanakan. Hukum itu tidak dilaksanakan, tidak digunakan. Justru menggunakan hukum lain yang belum dijelaskan
belum ya tidak ditetapkan oleh nas baik Al-Quran maupun hadis. Kenapa? Karena ada maslahat yang dituju. Nah, tetapi nanti ada ketentuan-ketentuan. Ya salah satunya seperti tadi harus melihat maslahatnya. Maslahatnya ya harus jelas. Maslahatnya harus jelas dan merupakan prioritas. Jadi tidak semua maslahat itu atau tidak semua kebaikan itu kemudian bisa merubah hukum ya. Ya kalau semua kebaikan itu bisa merubah hukum, ya hukum Islam nanti jadi kancang. Misalnya ada hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, tetapi kok kita merasa hukum ini nggak cocok dengan kita. Kita merasa lebih cocok menggunakan hukum yang lain karena mengandung maslahat misalnya. Kemudian mau merubah pakai hukum yang lain, ya nggak bisa. Jadi artinya nggak bisa begitu, nggak semuanya begitu. Jadi harus benar-benar dilihat apakah di situ mengandung maslahat yang jelas dan itu maslahatnya lebih besar, lebih tinggi, lebih diprioritaskan daripada maslahat yang dikandung dalam hukum yang ditetapkan berdasarkan nas itu. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya. Ya, bisa dilanjut nanti dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.